Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Fahri Yamani. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang tata surya. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi jangan lupa melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video, siswa dapat menjelaskan galaksi dan tata surya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan benda-benda langit. Dalam tata surya kita mungkin banyak mengenal beberapa planet yang mengelilinginya. Ada Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, ada daerah sabuk asteroid Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada bahkan beberapa yang sudah keluar dari tata surya kita, yaitu Pluto. Dan ada lagi ditemukan tahun 2005 yang bernama Xena. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Tata surya. Tata surya adalah susunan planet sebagai pusat beserta planet yang mengelilinginya. Ya, susunan matahari sebagai pusat beserta planet yang mengelilinginya. Kenapa mengelilinginya? Karena memang ada gaya gravitasi. Sesuai dengan hukum gravitasi Newton, bahwa planet mengelilingi matahari karena ada gaya gravitasi matahari dan planet. Adanya perputaran atau melakukan keliling dari benda-benda di angkasa ini, maka kita kenal dua hal, yaitu revolusi dan rotasi. Perputaran planet mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi, dan perputaran planet mengelilingi sumbunya itu disebut dengan rotasi. Kala revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari, sedangkan kala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Nah, dalam kelilingnya itu kita kenal dengan orbit. Orbit adalah lintasan yang dilalui planet. Biasanya orbit tidak berbentuk lingkaran yang kita duga saat ini, tapi berbentuk elips atau biasanya dikatakan bulat telur, sesuai dengan hukum Kepler. Mari kita lihat sama-sama beda matahari dan planet. Matahari adalah sebuah bintang. Karena apa? Karena dapat mengeluarkan cahayanya sendiri, sedangkan planet mendapat sinar pantulan dari matahari. Matahari jauh lebih besar daripada planet, dan planet pun jauh lebih kecil daripada matahari. Matahari biasanya sebagai pusat tata surya, sedangkan planet mengelilingi matahari. Boleh kita lihat dari penampakannya antara bintang, yaitu matahari, dan planet atau bintang-bintang yang lainnya. Ini urutan planet pada tata surya kita, mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus. Ya, mari kita pelajari dari matahari terlebih dahulu. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi, dan matahari adalah kumpulan bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Bahkan suhu permukaannya itu mencapai 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Matahari adalah termasuk bintang ya, karena dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Berikutnya adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet terkecil di tata surya dengan paling terdekat dengan matahari, dan permukaannya mirip bulan. Bahkan konon katanya banyak dibombardir oleh meteorit. Yang kedua adalah planet Venus, disebut juga dengan bintang pagi atau lintang panjar sore, lintang panjarina. Ini biasa orang Jawa ya yang mengatakan. Ukurannya sebesar bumi, oleh karena itu disebut dengan planet kembaran bumi. Siapa yang menemukan? Yang menemukan dengan mengarahkan teleskopnya adalah Galileo Galilei. Ternyata Venus mempunyai fase-fase seperti bulan. Oleh karena itu disimpulkan
Venus mengelilingi matahari dan letaknya antara matahari dan bumi. Ini foto Venus. Apakah rupa secantik namanya? Ya, kita bisa lihat ternyata namanya berasal dari Dewi Cinta bangsa Yunani kuno. Makanya orang Jawa banyak menyebut dengan kata-kata yang aneh. Ada yang mengatakan lintang panjar sore, lintang panjarina. Kenapa? Karena bersinar terang dan indah di pagi atau sore hari. Nah, buat Ananda, apakah kita bisa simak? Mungkin nanti kapan-kapan kita sama-sama bisa ke planetarium ya. Ternyata menurut wahana Rusia, ya, permukaannya mengandung CO2 dan suhu permukaannya sekitar 400 derajat Celcius, sehingga mirip dengan tungku pembakaran. Luar biasa ya, panas kita 100 aja udah panas. Nah, yang berikutnya adalah planet Bumi. Planet Bumi 75% terdiri dari permukaannya yaitu air dan 25%-nya daratan. Mempunyai satu satelit yaitu bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari yaitu 365 seperempat hari, sedangkan kala rotasinya adalah 24 jam. Nah, dari ke-10 planet yang termasuk mungkin Pluto dan Senat ini, yang bisa ditinggali makhluk hidup hanyalah bumi. Ayo, jawab kalian mengapa demikian. Jawab di kolom komentar, jangan lupa ya. Yang berikutnya adalah planet Mars. Planet Mars namanya diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno. Disebut juga dengan planet merah dan memiliki 2 satelit alam yaitu Phobos dan Deimos. Bahkan ada orang Jawa mengatakan nama lain dari Mars apa? Joko Belek. Nah, Phobos dan Deimos ini bentuknya mirip kentang ya. Foto Mars tahun 2003. Ini Mars mencapai jarak terdekat dengan bumi. Yang berikutnya adalah planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. 4 satelitnya yang terbesar dalam satelit Galilean yaitu Ganymede. Ada bintik merah Jupiter yang badai dasar yang terus-menerus berputar, ukurannya sebesar bumi. Berikutnya adalah planet Saturnus. Planet yang mempunyai cincin indah ini ternyata adalah planet terbesar nomor 2 di tata surya. Satelit terbesarnya adalah Titan. Nah, ini penampakan dari Saturnus. Yang berikutnya adalah planet Uranus. Planet berwarna kehijauan mempunyai 5 satelit besar yaitu Ariel, bukan Ariel Noah ya, Umbriel, Miranda, Oberon, dan Titania. Berikutnya planet Neptunus, planet yang berwarna kebiruan, namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno. Mempunyai 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Nah, yang berikutnya Pluto. Walaupun sudah bukan planet, kita sama-sama mempelajari. Namanya berasal dari dewi atau dewa kematian bangsa Yunani kuno. Waktu itu mempunyai 1 satelit yaitu Charon. Namun saat ini beberapa tahun terakhir ternyata Pluto tidak menjadi planet karena sudah keluar dari garis edarnya. Ini foto planet Pluto diambil dari teleskop Hubble. Nah, tahun 2003 ini ya planet ke-10 ditemukan, yaitu mempunyai 1 satelit Gabriel. Pada akhirnya diberikan oleh Brown, orang berkebangsaan yang di Amerika tersebut, menamakan namanya Sena ya, tahun 2003 UB313. Ini temuannya sehingga ada di sabuk Kuiper sebenarnya. Nah, sabuk Kuiper ternyata sabuk yang ditempati saat ini oleh Pluto. Benda-benda langit apa saja yang ada selain planet, yaitu asteroid atau disebut dengan planetoid. Adalah benda langit mirip planet kecil, jumlahnya ribuan terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Ini penampakan dari asteroid ya. Kalian tidak perlu jalan-jalan ke planetarium, bisa dilihat dari sini saja. Yang berikutnya adalah meteor dan meteorit. Di luar angkasa ternyata banyak batu-batuan yang melayang-layang, disebut meteoroid. Jika batu ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor.
Nah, jika ukuran batu meteor tadi cukup besar dan tidak sampai terbakar habis dan menimpa bumi disebut meteorit. Nah, bahan meteoritnya besi dan nikel. Oke, informasi yang pertama bahwa awal bulan November 2002 orbit bumi melewati awan batuan angkasa sehingga terjadi hujan meteor. Kalian bayangkan kalau ternyata di rumah kita hujan meteor, aduh, khawatir ya. Oke lah, informasi yang kedua kita lihat. Kurang lebih 60 juta tahun yang lampau, sebuah meteor besar menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa, mirip jutaan bom nuklir diledakkan bersama-sama. Orang Hiroshima dan Nagasaki saja sudah luar biasa ya. Bagaimana dengan ini? Bahkan diantaranya kita kenal dinosaurus musnah karena ledakan mahadahsyat ini. Yang terakhir adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya si rambut panjang. Bukan berarti dia preman ya teman-teman. Ada dua jenis komet. Yang pertama periodik, yaitu komet Halley, muncul setiap 76 tahun sekali, dan non-periodik. Orbit komet sangat lonjong dan ekornya selalu menjauhi matahari. Kita bisa lihat di tampilan gambarnya ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Tetap semangat ya. Jangan lupa 3M ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.